Pencemaran lingkungan, kata atau kalimat yang sering kita dengar apalagi pas SD ya. Kamu jangan mencemari lingkungan. Tapi emang apa sih yang dimaksud dengan mencemari lingkungan gitu? Apa dampak-dampaknya? Oleh karena itu, di video ini bersama saya Raffi Fawaz, mari kita bahas kimia lingkungan. Jadi, apa itu pencemaran lingkungan? Simpelnya, pencemaran adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keseimbangan lingkungan, baik keadaan struktur maupun fungsinya, sehingga dapat mengganggu kesejahteraan atau kelangsungan hidup manusia. Sebenarnya sih intinya aja ya di gambar ini, tumbuhan, hewan kayak manusia gitu sebenarnya yang menjadi sumber pencemar dari pencemaran lingkungan gitu. Jadi kan ini ada pencemaran lingkungan nih dibagi tiga ya, dipecah jadi tiga, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, sama pencemaran tanah ya. Jadi intinya makhluk hidup lah yang jadi sumber pencemaran, intinya begitu. Dampak pencemaran udara, ya lebih tepatnya sih dampak pencemaran udara dari komponen pencemar udara kayak karbon monoksida, oksida nitrogen, sama partikel-partikel yang lain lah. Oke, yang pertama ada dampak dari pencemaran udara dari karbon monoksida, CO ya. Bagi manusia dampak CO ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan sampai kematian. Karena CO bersifat racun metabolis, yang mana racun metabolis ini ikut bereaksi secara metabolis dengan hemoglobin dalam darah atau Hb. Jadi Hb plus CO sama dengan COHb, karboksi hemoglobin. COHb 140 kali lebih stabil daripada O2Hb. O2Hb itu oksi hemoglobin, Hb plus O2. Jadi kapan CO ini bahaya bagi tubuh? Kalau CO-nya itu, kalau kadar CO-nya plus 30 ppm. Nah, ini dalam waktu kontak 8 jam bisa menimbulkan pusing dan mual. Kalau plus 1000 ppm dalam waktu kontak 1 jam bisa dampaknya itu pusing dan kulit berubah kemerah-merahan. Kalau 1300 ppm dalam waktu kontak sejam juga kulit jadi merah tua dan rasa pusing yang hebat. Nah, kalau udah lebih dari 1300 ppm dalam waktu kontak yang dalam waktu kontak 1 jam juga dampaknya juga bisa lebih parah, yaitu bisa sampai kematian. Yang kedua, dampak pencemaran oksida nitrogen, NO. NO ini bersifat toksisitas ya. NO2 4 kalinya NO. Jadi NO2 ini yang berbau menyengat, berwarna coklat kemerahan. Kalau NO yang gak berbau dan gak berwarna. Jadi organ kita ya, organ yang paling peka itu paru-paru. Kalau kena gas NO2 ini akan bengkak ya. Jadi sehingga kita sulit napas dan bisa sampai kematian gitu. Kalau konsentrasi NO yang tinggi juga bisa mengakibatkan kejang-kejang. Dan bila keracunan berlanjut bisa mengakibatkan kelumpuhan. Yang terakhir, ini ada dampak pencemaran oleh partikel debu yang masuk mengendap dalam paru-paru juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan, pneumokoniosis. Antara lain, yang pertama penyakit silikosis, ini disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas CO2, dapat terjadi pada daerah pabrik besi, baja, keramik, pengocoran beton, bekel yang mengerjakan besi, mengikir atau menggerida. Yang kedua ada penyakit asbestosis, ini penyakit yang disebabkan oleh debu serat asbes ya. Jadi lebih tepatnya sih campuran berbagai silikat, terutama magnesium silikat. Yang ketiga ini ada penyakit bisinosis, ini disebabkan oleh debu serat kapas, biasanya terjadi pada daerah pemintalan kapas atau tekstil. Keempat ada penyakit antrakosis, ini disebabkan oleh debu batubara, biasanya terjadi pada daerah tambang batubara gitu. Kalau yang terakhir ya, ada penyakit beriliosis, ini penyakit yang disebabkan oleh debu logam berilium yang dapat berupa logam murni, oksida sulfat atau halogenida. Dapat terjadi pada daerah industri logam campur berilium tembaga.
atau pabrik fluoresen gitu. Oke, jadi itu